Halo teman-teman, jumpa kembali dalam channel saya. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan manusia di satu sisi dan politik di sisi yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya Anda mungkin menemukan beragam karakteristik yang dimiliki oleh umat manusia. Dalam konteks manusia hari ini, biasanya mereka cenderung untuk mencoba meraih kedudukan, meraih kehormatan, meraih jabatan kekuasaan tertinggi tentunya dalam konteks kehidupan untuk tadi bisa merubah nasibnya, untuk bisa memperbaiki hidupnya. Karena dengan jabatan dan pos-pos strategis yang bisa dipegang oleh dia atau oleh sekelompok orang lain, itu akan memiliki otoritas, akan memiliki legitimasi, dan tentunya memiliki pengaruh yang luar biasa. Karena dengan jabatan, kehormatan, titel, dan lain sebagainya, biasanya manusia akan cenderung dihormati. Oleh karena itu, dalam konteks politik, biasanya manusia akan melakukan segala cara, akan menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Tak ayal jika teman-teman mungkin melihat di ruang publik hari ini bahwa muncul sekali berbagai peristiwa-peristiwa politik yang dalam tanda kutip misalnya menggunakan segala cara, menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Tentunya ini memang tidak sekadar muncul pada era hari ini, tapi juga sudah muncul ketika umat manusia ada, teman-teman. Karena kekuasaan politik ini menjadi target utama karena bisa mengambil keputusan decision making secara strategis, secara utama. Ada beragam cara, ada beragam tipologi ketika umat manusia, baik individu maupun kelompok tertentu, untuk bisa meraih kekuasaan, untuk menduduki jabatan-jabatan strategis, untuk meraih pos-pos strategis yang sebelumnya dimiliki atau diduduki oleh individu maupun oleh kelompok-kelompok lainnya. Biasanya langkah yang pertama yang dilakukan oleh individu maupun kelompok tertentu yang menginginkan jabatan-jabatan strategis adalah dengan melakukan intrik politik. Intrik politik ini bisa dilakukan oleh individu maupun kelompok tertentu yang berhasrat untuk merebut, untuk merenggut kekuasaan yang dimiliki oleh orang lain, teman-teman. Nah, intrik politik biasanya bisa dilakukan oleh individu ataupun melibatkan, mengerek individu lainnya maupun kelompok lainnya untuk bergabung sehingga membangun kongsi politik untuk menjatuhkan ataupun mengisolasi pimpinan ataupun orang yang hari ini sedang berkuasa. Nah, intrik politik bisa dilakukan misalnya membuat propaganda politik. Nah, propaganda politik ini dibuat skema oleh individu maupun kelompok atau gabungan kongsi politik tadi untuk menjatuhkan orang maupun kelompok yang sedang berkuasa. Dalam kehidupan, dalam ruang publik, mungkin Anda sering melihatnya. Nah, dalam konteks politik apalagi. Nah, oleh karena itu, biasanya propaganda politik juga bisa dilakukan misalnya oleh individu maupun kelompok terhadap individu-individu lainnya maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Misalnya membuat propaganda teman dengan teman, kelompok dengan teman, ataupun teman dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, mungkin dalam ruang publik juga Anda bisa menemukan peristiwa-peristiwa tersebut. Yang kedua, yaitu dengan cara menjilat. Biasanya, ini kerap kali Anda temukan mungkin di lingkungan kerja, di lingkungan organisasi, di lingkungan perusahaan, dan lain sebagainya. Banyak sekali rupa-rupa manusia yang ingin meraih kehormatan, yang ingin meraih kekuasaan, yang ingin memiliki jabatan-jabatan strategis, yaitu dengan cara menjilat. Nah, dengan cara menjilat biasanya orang itu akan melakukan komunikasi dengan sangat baik terhadap bos-bosnya, terhadap pimpinan-pimpinannya, teman-teman. Bisa juga misalnya aktor individu maupun kelompok tadi membangun personal branding dirinya, bahwa dirinya lah yang kemudian menyelesaikan pekerjaan A sampai Z. Bahkan juga bisa membuat semacam ABS ya, asal bapak senang atau asal ibu senang dan lain sebagainya. Padahal di belakang layar itu belum selesai. Banyak juga sekarang teman-teman mungkin di ruang publik yang Anda bisa lihat. Nah, menjilat juga dalam konteks politik sangat banyak, misalnya mengapresiasi di depan, tapi di belakang kemudian membicarakan yang tidak sesuai apa yang dibicarakan di depan dengan aktor atau individu yang sedang memegang jabatan atau kuasa. Nah, menjadi pertanyaan kita, kenapa umat manusia ini berhasrat untuk
menduduki jabatan-jabatan strategis karena dia ingin memperoleh kehormatan. Karena dengan kehormatan, dengan legitimasi, dengan titel, biasanya manusia akan cenderung dihormati, teman-teman. Ini rumusnya, sehingga manusia cenderung berbondong-bondong untuk meraih kekuasaan, menghalalkan segala cara agar kekuasaan yang menjadi misi dia ini terwujud atau tercapai. Bisa juga dilakukan secara personal, bisa juga dilakukan secara kolektif, tergantung skup politiknya, apakah dia skupnya kecil atau besar. Ini tergantung konteksnya, teman-teman, tergantung skupnya, tergantung kanalnya. Poin yang ketiga yaitu karena orang bisa menduduki, bisa meraih jabatan karena mereka bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Nah, poin ketiga ini biasanya cenderung lebih mengutamakan aspek kompetensi, ya, kemampuan, teman-teman, ya, kemampuan, kemudian kapasitas, kapabilitas, dan integritas. Nah, namun dalam konteks ini juga, teman-teman, tak ayal poin ketiga ini juga sewaktu-waktu kadang bisa diklaim oleh individu maupun kelompok-kelompok lain, bahwa anggaplah mereka yang sudah menyelesaikan pekerjaan dengan baik itu, sehingga orang, individu maupun kelompok yang sudah menyelesaikannya ini justru tidak memperoleh apa-apa karena sudah diklaim oleh pihak lain. Nah, mungkin Anda sering melihat atau sering menemukan peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, kenapa itu muncul? Karena memang seperti yang saya sampaikan di awal, manusia memiliki hasrat untuk menduduki jabatan-jabatan strategis. Berbondong-bondong mereka, ya, dengan melakukan segala macam cara. Kemudian poin yang terakhir, biasanya individu maupun kelompok-kelompok tadi selain untuk ini juga melakukan upaya-upaya penting lainnya, teman-teman, ya, untuk menduduki jabatan-jabatan yang sangat strategis tadi, teman-teman. Nah, tentunya dalam konteks kehidupan, terutama dalam konteks politik praktis, Anda bisa menemukan misalnya para kandidat itu melakukan serangkaian propaganda, melakukan serangkaian ataupun menyerang kandidat-kandidat lain, menyerang orang-orang yang hari ini sedang berkuasa dan lain sebagainya. Kenapa itu dilakukan? Karena mereka berhasrat untuk meraih jabatan, teman-teman. Karena dengan jabatanlah mereka bisa merubah keputusan-keputusan penting. Oh iya, poin yang terakhir yaitu dengan adanya keberuntungan terhadap individu maupun kelompok-kelompok tertentu lainnya. Belum tentu orang yang melakukan serangkaian propaganda, intrik-intrik politik, kemudian juga menjilat dan lain sebagainya itu bisa meraih puncak kekuasaan. Belum tentu juga, teman-teman. Ingat poin terakhir itu karena adanya keberuntungan. Kalau bicara soal keberuntungan, tentu itu sudah tercatat, ya, teman-teman, dan tentunya itu juga tidak mudah individu maupun kelompok memperoleh keberuntungan. Oleh karena itu, mungkin ini bisa dilihat untuk memahami kehidupan di ruang publik, teman-teman. Oke? Mungkin untuk hal-hal berikutnya, bagaimana kita bisa melihat individu, kelompok melakukan poin-poin tadi, nah tentu akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Oleh karena itu, semoga ini bermanfaat bagi Anda, bagi diri saya juga tentunya, untuk bisa memahami karakteristik manusia yang terutama dalam konteks politik. Semoga sehat selalu. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.